warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Karisma Agustina dengan NPM 202135000129 dan teman-teman saya ada Adik Rozan dengan NPM 2021350045, ada Safina Tunaja dengan NPM 2021350032. Di sini kita akan mempresentasikan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Senyawa kimia terbentuk dari dua atau lebih atom yang bergabung atau berikatan satu sama lain. Penggabungan ini akan menghasilkan molekul atau senyawa yang sederhana atau kompleks. Konsep ikatan kimia itu ada tiga. Yang pertama, ikatan kimia merupakan interaksi antara atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Yang kedua, ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa, atau ion. Yang ketiga, ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Konfigurasi elektron stabil. Suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 atau biasa disebut dengan kaidah duplet, atau elektron valensinya 8 atau yang biasa disebut dengan kaidah oktet. Unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Berikut tabel konfigurasi elektron gas mulia golongan 8A. Cara memenuhi hukum oktet atau duplet. 1. Melepas elektron. Kecenderungan melepaskan elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi yang relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atau unsur logam cenderung melepaskan elektron valensinya. Contohnya, untuk kaidah oktet, ada atom Mg dengan konfigurasi elektron 282. Dia akan melepaskan elektron 2 untuk mencapai kestabilan, sehingga ion atom Mg akan memiliki ionisasi 2+, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Untuk kaidah duplet, ada atom Be dengan konfigurasi elektron 2, 2. Karena dia akan melepaskan 2 elektron valensinya, maka dia akan berbentuk atom Be dengan ionisasi 2+, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2. Kedua, ada menyerap elektron. Pencapaian kestabilan dengan menyerap elektron dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Contohnya adalah atom oksigen dengan konfigurasi elektron 26 membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Sehingga setelah dia menerima 2 elektron, maka atom oksigen akan memiliki ionisasi -2 dengan konfigurasi elektron 28. Yang kedua ada peran elektron valensi dalam ikatan kimia. Elektron berada pada kulit terluar atau elektron valensi memegang peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia dari suatu atom yang terlibat. 3. Lambang Lewis. Simbol Lewis menggambarkan rumus yang dibangun dengan menggunakan simbol Lewis berupa titik atau dot atau tanda X pada unsur yang menyatakan banyaknya elektron valensi pada atom tersebut. Contohnya dapat dilihat di gambar di samping. Baik, selanjutnya ada cara menggambar struktur Lewis. Contoh CH3Cl. Atom C memiliki konfigurasi elektron adalah 2, 4. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1. Sedangkan atom Ci memiliki konfigurasi elektron 287. Maka bisa kita lihat struktur Lewisnya adalah seperti gambar yang ada di PowerPoint tersebut. B. Macam-macam ikatan kimia. Yang pertama, ada ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi ketika ion positif dan negatif pada setiap atom yang membentuk ikatan kimia. Ikatan ionik sering disebut dengan ikatan elektrovalen. Contoh ikatan ionik adalah natrium dan fluorida. Ikatan ion terbentuk ketika sebuah atom melepaskan elektron keluarnya kepada atom lain. Atom yang melepaskan elektron bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron bermuatan negatif. Tarik-menarik antara positif dan negatif membentuk ikatan ion. Contoh ikatan ion ada Na plus Cl, jadinya NaCl, seperti contoh di PowerPoint tersebut. Yang kedua, ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama.
Ketika elektron kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berkaitan. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Pemakaian bersama pasangan elektron membentuk ikatan kovalen. Contoh ikatan kovalen F ditambah F sama dengan F2. Jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah suatu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Masing-masing atom memberikan kontribusi satu elektron untuk digunakan secara bersama. Bisa kita lihat yang digambar H ditambah H sama dengan H2. 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi pada dua atom yang berikatan kovalen dengan menggunakan bersama dua elektron valensi dalam satu ikatan. Bisa kita lihat yang digambar adalah struktur Lewis atom sama struktur Lewis molekul O2. Struktur molekul O2. Baik, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 terjadi pada dua atom berkaitan kovalen dengan menggunakan bersama 3 elektron valensi dalam satu paket ikatan. Tapi pada ikatan kovalen rangkap 3 terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron yang digambarkan dengan 3 pasang elektron dan 3 garis lurus seperti pada gambar berikut. Contoh unsur senyawanya adalah N2. Selanjutnya, 4. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan, atau pasangan elektron bebas, PEB. Sedangkan atom yang lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Contohnya, elektron valensi N mengangkat dengan N dan 3 rangkap kemudian memiliki elektron 2 digabungkan dengan elektron O. Nah, itu disebut koordinasi karena N mengikat N dan O, sedangkan O tidak ikut menyumbang pada lainnya. Nah, ini disebut N2O. Selanjutnya, ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar, ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya HCl, di mana keelektronegatifan atom Cl adalah 3,0. Sedangkan atom H nilainya 2,1. Ikatan kovalen nonpolar, ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya, atom H yang berikatan dengan atom H lagi. Keduanya memiliki nilai keelektronegatifan masing-masing 2,1. Selanjutnya, perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Senyawa ion, titik lele dan titik didih tinggi. Senyawa kovalen, titik lele dan titik didih rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Yang kedua, larut dalam pelarut polar atau contoh air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar atau contoh kloroform. Sebagian larut dalam pelarut polar atau senyawa kovalen polar dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar atau senyawa kovalen nonpolar. Selanjutnya, senyawa ion. Pada suhu kamar berwujud padat. Senyawa kovalen, pada suhu kamar ada yang berwujud gas atau misal H2 dan CO2. Cair, misal H2O dan HCl ataupun padat misalnya SiO2. Senyawa ion. Dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen, sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik, misal HCl, dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk larutan, leburan, maupun padatan, misal Cl2. Selanjutnya, senyawa yang mempunyai ikatan ion. 1. Golongan alkali 1A, kecuali atom H, dengan golongan halogen 7A, contohnya NaF, Ki, CsF. 2. Golongan alkali 1A, kecuali atom H, dengan golongan oksigen 6A, contohnya Rb2S, Na2S, Na2O.
3. Golongan alkali tanah 2A dengan golongan oksigen 6A. Contohnya CaO, BaO, MgS. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy! Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.